Saya ingin mengajak kita membayangkan satu batang lilin yang menyala bercahaya di sebuah ruangan yang gelap. Dan tentu saja ketika dia bercahaya di ruang gelap, maka cahayanya itu akan menjadi pusat perhatian karena sekelilingnya gelap. Fokus kepada cahaya itu karena satu-satunya yang ada di tempat gelap itu. Namun bila tempat yang gelap itu menjadi terang karena ada cahaya yang lebih besar dari cahaya lilin itu, maka cahaya lilin yang ada tampak seolah tidak bersinar lagi. Sesungguhnya cahaya lilin itu tidak padam, tetapi karena ada cahaya yang lebih besar yang menyinarinya, sehingga ia tampak tidak bersinar lagi. Gambaran cahaya lilin inilah yang saya ingin ajak kita merenungkan masalah hidup kita. Bila masalah hidup kita itu bagaikan satu batang lilin yang menyala dan ditaruh di ruangan yang gelap, ia memang akan menjadi pusat perhatian. Namun ketika dia ada di tempat yang terang, dia bukan lagi menjadi pusat perhatian karena ada terang yang lebih besar yang datang menyinari, sehingga lilin yang satu itu sudah tidak lagi menjadi fokus hidup. Begitu pula masalah hidup kita tidak akan selamanya dan seterusnya menjadi pusat perhatian kita. Dia akan jadi pusat perhatian pada saat di mana pikiran kita menjadi gelap, pada saat di mana kita mengalami kelamnya hidup ini, sehingga masalah hidup menjadi tampak begitu banyak dan perhatian kita terpusat kepada masalah itu. Padahal sebenarnya ada cahaya imani yang dari Tuhan yang bersinar menenteramkan hati setiap orang yang punya masalah hidup. Karenanya kita perlu memberi diri untuk ditenteramkan oleh sinar kemuliaan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ketiga. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Ibrani pasal 12 mengingatkan kita untuk hidup senantiasa bertekun di dalam iman. Dan diawali dengan sebuah pernyataan bahwa kita tidak sendiri, ada banyak saksi. Dan karena itulah saat kita tidak sendiri, mari kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini berbicara tentang sebuah ayat yang mendorong kita pada pusat perhatian ketekunan kita, yaitu kita bertekun berpusatkan kepada apa? Apakah kepada diri kita yang serba terbatas atau tekun karena pusat perhatian kita adalah kepada Tuhan kita? Karenanya dalam ayat 2 dikatakan mari kita melakukan ketekunan itu dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ayat ini ingin membawa kita kepada memusatkan perhatian kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman, membawa iman itu pada kesempurnaan. Dan lewat pengorbanannya di kayu salib, dan sampai Dia dimuliakan dan duduk di sebelah kanan tahta Allah, maka ini sebenarnya dan seharusnya menjadi pusat perhatian hidup kita. Apalagi ketika berhadapan dengan banyak masalah atau beban berat di dalam hidup ini. Karena ketika kita mengalami masalah dan beban berat, pusat perhatian kita adalah kepada keduanya itu. Sama seperti tadi, satu lilin yang bercahaya di ruang gelap, maka
semua akan melihat kepada cahaya lilin itu. Tapi saat ruangan itu dibuka dan cahaya yang lebih terang dari lilin itu masuk, maka lilin itu akan pudar nyalanya bukan karena padam. Sama juga ketika kita membawa segala masalah dan beban hidup kita kepada sinar terang kasih Tuhan, penguasa hidup kita, penentram jiwa kita, maka pada saat itulah masalah-masalah hidup kita akan tampak pudar, bukan tidak ada lagi. Tapi itu sudah bukan lagi jadi pusat perhatian kita. Karena pusat perhatian kita adalah kepada Tuhan yang sanggup menanggung bantahan yang sehebat apapun juga terhadap dirinya. Dia sudah menang atas segala macam pergumulan hidup dan bahkan dia sudah menang atas maut yang paling ditakuti manusia. Karena itulah yang harus menjadi pusat perhatian kita. Dialah, karena Dia yang menjadi kekuatan kita senantiasa. Karena dengan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, kita tidak jadi lemah dan putus asa sebagaimana yang dicatatkan di dalam bacaan kita hari ini. Apa yang Tuhan ingin katakan lewat ayat sabda Tuhan hari ini adalah mengajak kita untuk kembali memusatkan perhatian kita kepada sinar kasih Tuhan yang paling bisa menenteramkan hidup kita. Bagaikan cahaya lilin yang bisa tampak seolah tidak bersinar lagi, bukan karena padamnya, tapi karena cahaya lebih besar yang menyinarinya, maka begitu pula masalah hidup kita akan tampak pudar dan tidak menguasai hidup kita lagi, karena kita bawa ke hadapan sinar Sang Maha Penentram hidup kita. Karena kita bawa dengan berhadapan bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sehingga masalah itu walaupun masih ada dan belum selesai juga, ia tidak menguasai kita lagi. Karena kita sudah ada di dalam terang sinar Sang Maha Penentram itu. Karena itu berilah diri kita untuk memusatkan perhatian kita kepada sinar kasih Tuhan, sinar hikmat dari Tuhan, sinar percaya dan iman yang dari Tuhan itu, sehingga kita dengan pola pikir imani yang semacam ini, kita bisa melihat selalu tengadah kepada Tuhan, terarah kepadanya, dan tentu saja berserah sepenuh-penuhnya kepada Dia, Sang kekuatan hidup kita. Selamat memusatkan perhatian hanya kepada Dia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.